Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapat keberkahan. Amin. Sebelum kita masuki pembelajaran, Ibu ingin mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini Izzatun Nisa Syifa ada, Hadir. Anissa Raudatul Mahya, Hadir. Siti Maulida Salsabila, Hadir. Afifah Rohaiti. Hadir. Jadi semuanya hari ini hadir, tidak ada yang sakit ya ataupun Alhamdulillah. izin. Alhamdulillah. Jadi selama proses pembelajaran, Ibu ingin kalian memperhatikan dengan baik, kemudian mencatat, membuat catatan hal-hal penting yang disampaikan agar nanti ketika ditanya, apabila tidak ada dalam ingatannya bisa melihat catatan. Karena ilmu bisa di apa? Diingat, kemudian dicatat, diikat maksudnya seperti hewan buruan, ya kan? Jadi perhatikan dengan baik, dicatat hal-hal pentingnya. Jadi di sini kita akan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi perhatikan dulu gambar ini, gambar apa? Al-Quran. Al-Quran. Kira-kira apa yang akan kita pelajari ketika kalian melihat gambar ini? Pelajari Ya, tentang apa? Tentang apa ya? Ya, tentang Al-Quran, tentang pengertian Al-Quran, keistimewaannya maupun sejarah diturunkannya Al-Quran. Jadi apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran merupakan mukjizat. Kemudian apa lagi? Pedoman hidup. Ya, merupakan pedoman hidup umat Manusia. atau umat Islam. Nah, jadi di sini kita mempelajari tentang Al-Quran. Setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui apa itu Al-Quran, kemudian mengetahui sejarah, bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran, juga mengetahui apa saja keistimewaan Al-Quran. Jadi yang pertama kita bahas di sini tentang apa ini, bisa dibaca? Sejarah diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang sejarah diturunkannya Al-Quran terlebih dahulu. Nah, di sini yang bisa dibaca. Nah, jadi sejarah diturunkannya Al-Quran ini terbagi menjadi dua, ada sejarah turunnya Al-Quran dan sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, jadi apa kalian tahu Al-Quran ini diturunkan pada masa berapa lama proses diturunkannya Al-Quran? 22 tahun, 22 hari. 2 bulan. Iya, di sini di buku paket kalian tertulis kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masih ingat? Coba ulangi lagi. 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan, 2 hari, 2 hari. Iya, betul. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada bulan apa? Ada yang tahu? Bulan Ramadan. Iya, pada tanggal? 7. Ya, pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan. Jadi pada 17 Ramadan. Kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Ayat Al-Quran yang pertama turun itu ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira. Atau bertahanus itu tahu apa artinya apa? Mengasingkan diri. Mengasingkan diri.
mengasingkan diri atau menyendiri di Gua Hira. Pada saat itu, ada malaikat Jibril, kan melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Wahyu pertama yaitu pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai Ayat 5. iya, ayat 1 sampai ayat 5. Nah, yang berbunyi ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada 5 ayat Quran surah Al-Alaq yang pertama turun, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ayat yang pertama turun ini memerintahkan untuk membaca. Jadi Al-Quran tadi diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian pertama diturunkannya pada 17 Ramadan ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Kemudian di sini ada yang namanya periode turunnya Al-Quran. Ada pada periode apa saja di sini? Ada 2. Periode Mekah dan periode Madinah. Ya, ada periode Mekah dan periode Madinah. Jadi periode Mekah di sini maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ketika sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi disebut dengan periode Mekah, atau ayat-ayatnya disebut biasanya ayat-ayat Makkiyah. Jadi itu yang dimaksud dengan periode Mekah ini. Kemudian ada lagi periode Madinah. Periode Madinah berarti ayat-ayat yang turun pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah. Ya, makanya biasanya ada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi ini dua periode ini. Kemudian ada lagi tentang masanya di sini sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi pembukuan Al-Quran itu terbagi lagi menjadi 2 periode. Periode pertama apa di sini? Bacakan Ta'yun. Yang 1. Bacakan. Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu turun langsung kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi pada masa ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, Kemudian dengan keistimewaan Al-Quran ini, orang-orang pada masa itu sangat mengagumi, sangat menyukai Al-Quran itu. Bahkan ada pada masa-masa diturunkan Al-Quran pada masa Rasulullah ini, orang-orang ada yang diam-diam mendekati rumah Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran beliau, karena keistimewaannya tadi yang luar biasa dengan bacaan yang begitu indah pada masa itu menurutnya. Malah sampai sekarang. Jadi itu pada masa Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, bahkan para sahabat menghafalnya, mengamalkannya. Jadi itu pada masa Rasulullah. Kemudian pada masa Rasulullah ini juga ayat-ayat Al-Quran itu belum dibukukan, tapi dicatat di di pelepah kurma, di tulang unta, di mana lagi ya? Ada juga di kulit domba dan dihafal. Pada masa Rasulullah juga sudah mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu pada masa Rasulullah tadi. Kemudian yang kedua di sana ada, coba bacakan Sasa. Periode kedua Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Tahu Khulafaur Rasyidin itu? Tahu, ada khalifah Abu ya, yang 4 khalifah 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pada masa khalifah yang 4 tadi. Jadi itu sesudah Rasulullah wafat. Jadi sesudah Rasulullah wafat itu
sebelumnya kan pada masa Rasulullah para sahabat sudah belajar Al-Quran, sudah mempelajari, sudah ada yang menghafal. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pada sesudah Rasulullah wafat, Sayyidina Ali itu diam di rumahnya Rasulullah karena beliau menantunya beliau, dan bermalam di rumah Rasulullah. Kemudian sambil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di catatan-catatan tadi yang ada di rumah, yang ada di pelepah kurma, di tulang unta, di kulit domba. Jadi dikumpulkan itu, dihimpun ayat-ayatnya sampai mulai menghimpun ayat Al-Quran dan membukukan menjadi mushaf. Dan pada masa Khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, jadi pada masa beliau itu sudah mulai ada Al-Quran yang dibukukan atau menjadi mushaf. Nah, sampai sekarang kita tahu itu mushaf Utsmani. Ya, itu pernah mendengar? Enggak. Jadi itu sudah menjadi mushaf yang dijaga, benar-benar dijaga, keasliannya harus benar-benar teliti sampai dirangkum menjadi mushaf. Jadi itu pada masa Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, jadi itu tadi tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah. Insyaallah paham berarti lah. Selanjutnya tentang pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa pengertiannya? Bacaan. Iya, ada menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi ada Al-Quran menurut bahasa, tadi artinya bacaan, pengertian Al-Quran. Nah, menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca, ya. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Kalau menurut istilahnya apa? Kalau menurut istilah itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Benar tidak? Ya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang membacanya merupakan ibadah. Jadi itu pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Jadi itu diingat, dicatat, diingat. Nah, jadi Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Jadi tidak hanya Al-Quran, ada lagi nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran ada banyak. Di antaranya ada disebut juga dengan Alkitab. Alkitab artinya kitab atau buku. Jadi itu nama lain dari Al-Quran. Dan nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi artinya kitab Allah ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di sini disebut dengan Alkitab tadi yang merupakan petunjuk. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan juga merupakan nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Furqan itu artinya pembeda. Iya, kemudian Az-Zikr. Az-Zikr artinya peringatan. Jadi Al-Quran juga merupakan buku atau kitab tadi, merupakan pembeda, peringatan. Kemudian ada lagi Al-Huda yang berarti petunjuk. Kemudian An-Nur yang berarti cahaya, Al-Quran juga merupakan cahaya. Dan Al-Bayyinah artinya bukti atau keterangan. Jadi itu nama-nama lain dari Al-Quran yang berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qurannya juga. Jadi tentang pengertian Al-Quran paham? Atau ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Insya Allah paham. Alhamdulillah.
Kemudian kita masuk lagi pada materi selanjutnya tentang yang terakhir tentang keistimewaan Al-Qur'an. Nah, keistimewaan Al-Qur'an. Tadi ada yang menyebutkan sebelumnya Al-Qur'an merupakan apa tadi? Mukjizat. Iya, Al-Qur'an merupakan mukjizat. Mukjizat kepada siapa? Muhammad. Ya. Ada lagi kelebihan Al-Qur'an daripada kitab-kitab yang lainnya, itu merupakan keistimewaan Al-Qur'an. Ada kelebihannya dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Qur'an. Nah, jadi maksud dari segi keaslian Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini benar-benar dijaga keasliannya. Tidak berubah sedikit pun. Jadi keaslian Al-Qur'an telah ditegaskan juga dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, jadi termasuk bukti dari keaslian Al-Qur'an ini bisa kita temui langsung. Al-Qur'an yang ada di berbagai negara di dunia pasti tetap pakai bahasa Arab dan tidak ada sedikit pun perubahan. Kemudian pada pembukuan atau percetakan Al-Qur'an pasti diawasi dengan sangat ketat. Benar-benar diawasi, harus sama, harus tidak bisa ada yang merubahnya. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar dijaga keasliannya. Di berbagai negara pasti tetap Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan satu huruf pun, baris pun tidak ada perubahan. Jadi ada lagi dari segi kandungan Al-Qur'an. Jadi kandungan Al-Qur'an ini mencakup apa saja? Banyak kandungan Al-Qur'an, tentang sejarah, tentang akidah, ibadah, bahkan mencakup persoalan-persoalan yang ada sampai saat ini. Jadi isi Al-Qur'an ini lengkap, bisa menjawab berbagai persoalan yang ada saat ini. Misalkan tentang apa? Tentang jual beli ada dalam Al-Qur'an. Tentang apalagi tentang kalian belajar, menuntut ilmu ada dalam Al-Qur'an. Bahkan isi kandungan Al-Qur'an ini mencakup berbagai persoalan yang ada saat ini. Bisa menjawab walaupun seiring berjalannya waktu ada persoalan-persoalan yang lainnya tetap bisa kandungannya ada dalam Al-Qur'an. Terus ada dari segi susunan bahasanya, maksudnya susunan bahasa yang indah. Bahkan para penyair Arab itu kagum dengan isi Al-Qur'an karena susunan bahasanya tadi indah. Coba contohnya pada Quran surah apa yang biasanya ujung-ujungnya sama atau ada beberapa pengulangan dalam ayat, misalkan Surah Rahman. ya, pada Quran surah Ar-Rahman itu ada diulang-ulang beberapa kali ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu merupakan keindahan dari segi bahasa Al-Qur'an tadi. Terus pada surah itu juga menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Kemudian contohnya lagi pada Quran surah Al-Waqiah. Itu sama kan ujung-ujungnya. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, terus sampai itu. Itu termasuk dalam keindahan bahasanya. Kemudian dari segi misi yang diemban dan berlaku untuk selama-lamanya, kayak dalam hal petunjuk tadi, kayak menjawab berbagai problematika tadi, bisa kita menjadi acuannya pada Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi tadi ada beberapa bentuk keistimewaan Al-Qur'an. Dari segi bahasa, dari segi isi kandungannya, dari keasliannya, dan misi yang diemban. Kemudian ada lagi tambahan. Dari dulu sampai sekarang banyak kita temui orang-orang yang memelihara Al-Qur'an atau menghafalkannya. Dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Itu merupakan dari keistimewaan Al-Qur'an yang dengan tujuan agar menjaga Al-Qur'an tadi, memelihara bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi itu materi yang kita pelajari hari ini tentang Al-Qur'an dan keistimewaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, yang asli
Ada 4. Sip. Kemudian biasa. Misi yang diemban. Nah, setelah mempelajari materi tadi, Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi tugasnya kalian akan mendiskusikan. Kan dalam sejarah pembukuan Al-Qur'an tadi dibagi menjadi 2 masa. Pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang bagaimana perbedaan antara Al-Qur'an pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, Ibu beri waktu kalian berdiskusi selama 2 menit. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Dan Jadi kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan atau menyampaikan kepada kawan-kawannya tentang hasil diskusinya tentang Al-Qur'an pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Kelompok mana yang maju terlebih dahulu? silakan. Silakan. Ada kelompok si kemudian Ayo, saya. kami Berdua. Ya, tanpa catatan, tetap. Ya, silakan langsung saja. Al-Qur'an pada masa apa, Rek? Al-Qur'an pada masa Rasulullah seperti apa? disampaikan langsung oleh malaikat Jibril, terus disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat, Kemudian para sahabat mempelajari ya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, pada Umar Rasyidin itu dikumpulkan ya. dikumpulkan yang ada di kota kurma, di tulang unta, di kulit domba, batu lupa. Ya, di pembukuan Al-Qur'an tadi pada masa Khalifah Utsman bin Utsman. Affan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, langsung ayo maju. Salsabila dan Afifah Rohaiti. Ayo, sampaikan kepada teman-teman hasil diskusinya. Bagaimana Al-Qur'an pada masa Rasulullah? Pada masa Rasulullah. Bukan kita bersama. Ayo. Jadi Para sahabat mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah. para sahabat menggunakan Mempelajari para sahabat, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Rasulullah mengajarkan pada para sahabat. Ya, tentang Al-Qur'an tadi ada yang para sahabat ada yang menghafalkannya. Ya lah. Betul. Terus pada masa Khulafaur Rasyidin, Mulai mengumpulkan Al-Quran pada waktu Rasulullah wafat oleh para sahabat. ya, dan menjadikannya menjadi mushaf. Ya, sudah. Tepuk tangan. Ya, jadi itu tadi sudah benar. Pada masa Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah itu menghimpun bacaan menjadi mushaf. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama menyimpulkan apa-apa yang sudah dipelajari tentang sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Tadi terbagi menjadi 2 periode Mekah dan Madinah. Terus pada masa pembukuan Al-Qur'an ada pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian tentang pengertian Al-Qur'an. Tadi Al-Qur'an menurut bahasa artinya bacaan. Kemudian menurut istilah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui yang membacanya merupakan ibadah. Kemudian ada lagi keistimewaan Al-Qur'an. Ada dari
Insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk tugas kalian di rumah, kalian menjawab halaman berapa ya? Halaman 15. Ya, jawab soal halaman 15. Kemudian kita dikumpul pada pertemuan berikutnya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mukjizat dan kejadian luar biasa yang lainnya. Tentang mukjizat, nanti ada lagi kejadian-kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat. Kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu ingat tugasnya? Ingat. Jadi dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat keberkahan. Amin. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.